Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang terus mengalir kepada kita dalam hidup ini, yang tidak pernah henti ya. Walaupun kita semua tak kadang tidak pernah menyadarinya, tapi Allah tidak pernah menghentikan nikmatnya ya kan? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan pagi hari di zikirnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap nikmat yang ada padamu adalah daripada Allah datangnya. Masya Allah. Kemudian Allah juga berjanji dengan huruf kekuatannya. La in syakartum, la in syakartum. Jikalau kalian bersyukur, la azidan. La di sini la takkid, niscaya akan aku zidanna. Na tasdid sini na takkid. Benar-benar Allah akan tambah lagi nikmatnya. Masya Allah. Semoga kita insya Allah ditambah oleh Allah. Nikmatnya tidak terputus sampai keturunan kita. Dan sampai anak-anak kita merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa-doa orang tua kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita tentu tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afdhalus salati wa atamut taslim, sebaik-baik salawat dan salam. Semoga kita dengan salawat dan salam ini kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak membayangkan kalau kita ini nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, kira-kira kita dapat tak kita dapat tidak memandang wajah Nabi Muhammad? Nah, ini yang pertanyaan yang harus menjadi salah satu pertanyaan besar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Masuk surga, iya masuk surga. Tapi kita bisa nggak diperkenankan oleh Allah untuk memandang wajahnya Allah. Untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya, maka dari itu kita banyak-banyak minta sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Allahumma inna nas'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan nanti kelak di akhirat memandang wajahmu yang indah, yang mulia. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu berjumpa denganmu, dan juga wa murafaqata nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah, dan dapat rapat dekat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang diajarkan Rasulullah ya untuk kita sebagai umatnya. Semoga kita insya Allah tidak pernah lupa dengan sunnah-sunnah Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah curhat, pernah sedih, pernah mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, duhai Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu meninggalkan Al-Qur'an, membelakangi Al-Qur'an, menjauhi Al-Qur'an, bahkan sunnah-sunnahnya mahjurah, sunnah yang terlupakan, sunnatun mansiyah, sunnah-sunnah yang terlupakan. Wal billah, semoga kita tidak seperti itu ya. Kita sama istri suami kita jangan lupakan selawat Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnahnya kita geluti, kita tekuni, kita jalankan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dicurhati oleh Nabi Muhammad SAW. Bab kembali kepada fikih. Minggu lepas kita sudah bahas tentang li'an. Li'an itu adalah salah satu melaknat antara suami istri yang mana mereka saling tuduh menuduh satu sama lain, menuduh zina. Tapi karena mereka tidak ingin terkena hukum qazaf, tidak ingin terkena hukum cambuk 80 kali, maka dua-duanya bersumpah. Dan sumpah itu mempunyai syarat, dan syaratnya harus 4 kali sumpah. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima ini hukumannya benar-benar berat orang yang mengucapkan li'an. Karena li'an ini dia siap mendapatkan laknatnya dari Allah. Dan perempuan dah pihak istri, kalau dia berlian, bersumpah kepada Allah, saya benar-benar akan mendapatkan murkanya dari Allah jika suamiku telah benar menduduh aku sebagai orang yang pezina. Naudzubillah. Ini kita sebagai ilmu, semoga kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penjagaan dan dijauhkan dari keburukan yang tidak diinginkan oleh kita semua, insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu kita lanjutkan bab nikah tentang babul iddah ya, pembahasan tentang
Iddah. Iddah itu apa? Sebenarnya kita sudah pernah bahas, tapi singkat-singkat saja. Sekarang detailnya. Iddah itu kan masa nunggu ya. Tapi di sini Imam Taqiyuddin Al-Hisni dan Imam Abi Suja, beliau ingin menjelaskan secara terperinci. Orang kalau kita mengetahui iddah hanya habis dicerai atau orang yang meninggal, itu iddahnya menunggu, ya kan? 3 kali kuru, padahal tidak seperti itu. 3 kali suci, padahal tidak seperti itu pemahamannya. Ternyata masing-masing itu banyak cabang-cabang penjabarannya. Pembahasannya lebih luas lagi. Ya, maka dari itu kita bahas dulu sekarang ya, tentang iddah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Sang muallif Abi Suja dan juga Kifayatul Akhyar, saya Taqiyuddin Husni berkata di dalam kitabnya, wal mu'taddah ala dorbaini. Orang-orang yang mempunyai masa iddah itu ada 2 macam. Dorbaini. Dorbaini itu maknanya nawaini. 2 macam. Ya. Mutawaffa anha. Wanita maksudnya ini ya, yang iddah ini, yang menjalani masa iddah. Wanita yang menjalani masa iddah disebabkan suaminya mutawaffa anha, ditinggal meninggal, ditinggal mati, ya. Wa ghairu mutawaffa anha, dan ditinggal tidak mati. Artinya apa? Dicerai bisa jadi, atau difasakh, atau di hulu ya, buat perempuan yang mencerai suaminya. Nah, ini ya, ada 2 macam jadi. Wanita yang dikatakan masa iddah itu mempunyai 2 macam. Yang ditinggal mati dan tidak ditinggal mati, artinya dicerai. Wal fal mutawaffa anha, dan orang atau seorang istri yang ditinggal mati suaminya, ingkanat hamilan, jika seorang istri tersebut dalam keadaan hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, maka iddahnya wanita itu atau istri tersebut dengan me, melahirkan anaknya, ya, biwad'il hamli, melahirkan kandungannya. Wa in kanat hailan, jikalau wanita itu sebaliknya tidak hamil, fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashrun. Maka wanita yang tidak hamil tapi dia ditinggal oleh mati suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, beda kan? Nah, sekarang kita wal ghairul mutawaffa anha. Wanita yang mengalami masa iddah tapi disebabkan suaminya tidak mati. Artinya apa? Disebabkan cerai atau hulu atau dan yang lain sebagainya. Ya. Wa ghairul mutawaffa. Maksudnya yang tidak ditinggal mati oleh suaminya atau disebabkan dengan cerai, tolak. Ingkanat hamilan. Jikalau seorang istri itu ditinggal atau dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah selama dia melahirkan kandungannya, melahirkan persalinannya, melahirkan bayinya, gitu ya. Wa ingkanat hailan, sebaliknya. Hamilan sama hailan. Hamil itu keadaan hamil, kalau hail tidak hamil. Kalau wanita itu atau istri itu tidak hamil, maka wahia min zawatil haid. Kalau wanita itu masih dalam keadaan memilih, masih dalam posisi masih menstruasi atau masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali kuru, ya, 3 kali kuru, tidak 3 kali haid. Nah, ya, ya. Jadi 3 kali kuru ya kalau orang yang ditinggal cerai. Tapi dia masih haid. Tapi dia masih haid. Tapi dia masih haid. Makanya dia tidak 3 kali kuru. Ya, sekarang Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kembali kepada pembahasan iddah. Iddah itu apa sih? Iddah itu adalah masa nunggu. Masa menunggu bagi seseorang wanita. Ketika dia telah dicerai dari suaminya atau berpisah dari suaminya. Jadi wanita yang dicerai suami itu tidak serta bisa langsung menikah lagi. Ya, ini banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat kita ini. Habis dicerai oleh suaminya langsung nikah lagi.
Nah, enggak seperti itu. Dia kira ketika dicerai langsung bisa menikah lagi dengan lelaki lain. Atau bisa pergi dari rumah suaminya. Ya kan, biasanya orang kalau habis dicerai, biasanya kalau orang habis dicerai oleh suaminya, padahal langsung dicerai, langsung dia keluar dari rumah. Padahal tidak seperti itu aturannya. Aturannya setelah dicerai itu, maka dia harus menjalani yang namanya masa iddah. Ya, jadi orang kalau habis dicerai suami, dia harus menunggu masa iddah. Dan masa iddah itu nggak boleh keluar dari rumah. Nggak boleh kabur ke rumah orang tuanya. Ya, masa iddah ini boleh kita terjemahkan masa menunggu sebelum terpisah secara sempurna. Gitu ya. Nah, pahami dulu masa iddah. Wanita yang mengalami masa iddah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu masanya bermacam-macam. Ya, anwa wa ashkal. Makanya tadi ada dua kan, ada kalimat dorbain. Ada dua macam. Orang yang menunggu ini, wanita ini ada dua macam. Tergantung kondisinya. Inilah yang diterangkan tadi oleh Abu Syuja, diterangkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Wal mu'taddah ala dorbaini. Apa saja? Yang pertama adalah al-mutawaffa anha. Dan yang kedua adalah ghairu mutawaffa anha. Yang pertama, wanita atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu yang pertama, orang yang menjalani masa iddah. Dan macam yang kedua adalah wa ghairu mutawaffa anha. Wanita atau istri yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Nah, itu ya. Jadi makanya diungkap dalam ungkapan ini boleh dikatakan cerai mati dan cerai tidak mati. Nah, boleh seperti itu diungkapkan kalau dalam masyarakat Indonesia ya. Dua-duanya masalahnya harus menjalani masa iddah. Baik ditinggal mati oleh suaminya atau tidak ditinggal mati oleh suaminya artinya dicerai. Mereka dua-duanya mempunyai masa iddah yang harus dijalannya masing-masing sesuai ketentuannya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, fal mutawaffa anha in kanat hamilan. Nah, seandainya seorang istri itu ditinggal mati oleh suaminya dan dia in kanat hamilan, posisinya dalam keadaan hamil, ya. Kalau dia sedang hamil, kapan berapa iddahnya? Fa'iddatuha, maka masa iddahnya adalah biwad'il hamli, dengan melahirkan kandungannya. Itu masa iddahnya. Ya. Jadi masa iddah wanita yang hamil itu ditinggal mati oleh suaminya selama dia hamil, itulah masa iddahnya. Berapa masa hamil itu Bapak Ibu? Ketika melahirkan maka selesai masa iddahnya. Ya paham ya? Masa hamil berapa? 9 bulan kan? 9 bulan lah kira-kira lah ya. 9 bulan 10 hari ada. Kira-kira ketika istri ditinggal mati oleh suaminya, ketika di usia kandungan 1 bulan, maka si istri menjalani masa iddah berapa? 8 bulan. Nah ya, jadi istri masih mengandung 1 bulan. Sisanya berapa? 8 bulan ini masa iddahnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Paham? Biwada'il hamli. Nah, ketika anak lahir, maka selesailah masa iddahnya. Begitu. Jadi, kalau ditinggal mati oleh suaminya, misal ketika ditinggal itu si istri mengandung usia kandungannya 5 bulan. Berapa masa iddahnya? 4 bulan. Nah ya, ketika suaminya meninggal di usia 9 bulan, besoknya lahiran. Berapa masa iddahnya? Masa iddahnya 1 hari, yaitu esok. Sampai dia melahirkan. Ya, jadi fa'iddatuha biwada'il hamli. Iddahnya wanita yang hamil ditinggal oleh mati suaminya adalah sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia menjalani masa nifas, boleh tuh nikah lagi sama laki-laki lain. Ya, itu. Apa dalilnya? Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat 4.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Nah ini lihat. Wa ulatul ahmali ajwaluhunna ayyadana hamlahun. Jadi istri yang hamil, perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah atau masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Satu, paham ya? Tuh, pengertian yang tadi dikatakan al-mutawaffa anha wa in kanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli. Itu yang pertama. Ya, surat At-Tolak ayat 4 sebagai dalil. Wanita-wanita yang hamil maka masa iddahnya adalah ketika mereka melahirkan kandungannya. Nah, ini sangat jelas dalam surat At-Tolak. Jadi masa iddah wanita hamil itu ketika dia melahirkan kandungannya. Di samping itu juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, di sana ada yang bernama Subaiha al-Islamiyah melahirkan. Kemudian dia mengalami masa nifas sesudah wafat suaminya itu. Nah, selama beberapa malam maka dia datang kepada Nabi SAW lalu meminta izin kepada Nabi untuk beliau ini si Subaiha ini menikah lagi. Lalu Rasulullah SAW mengizinkannya. Maka Subaiha menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, jadi di zaman Nabi itu ada seorang wanita yang tadi yang bernama Suaibiyah al-Aslami. Ya, dia itu hamil tua. Lalu kemudian suaminya meninggal dunia. Beberapa malam setelah suaminya meninggal, lahir anaknya. Lalu kemudian dia mengalami masa nifas. Kemudian dia datang kepada Nabi, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah lagi. Ya, ternyata apa yang dikatakan Nabi, Rasulullah mengizinkannya. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa masa iddah wanita hamil itu adalah sampai dia melahirkan anaknya. Ya, makanya saya katakan tadi, kalau suaminya wafat hari menjelang kelahirannya pun, sehari kemudian dia melahirkan, maka iddahnya cuma 1 hari itu saja. Karena di sini kalimatnya biwada'il hamli. Ya, besok lahiran, suami hari ini meninggal, yaitu masa iddahnya hari itu, hari besoknya, 1 hari saja. Wa in kanat hailan, yang kedua, wa in kanat hailan, kalau wanita itu ditinggal mati oleh suaminya tapi dia hail, kebalikannya daripada hamil, yaitu hail itu tidak lagi hamil. Berapa iddahnya? Lamanya, masa menunggunya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, ini bagian orang yang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Kalau hamil, dia harus melahirkan anaknya. Kalau tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu ya. Jadi iddahnya adalah 10 hari mereka. Iddatuha arba'atu ashhur wa asyara. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa iddah, Bapak Ibu semuanya. Ya. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Kenapa Ustadz 4 bulan? Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Ayo, ada yang jawab nggak? Bisa jawab nggak? Kalau saya jawabnya simpel. Ya terserah Allah. Hak-haknya Allah membuat peraturan. Ya enggak? Enggak ada alasan. Di sini ulama nggak bisa menyimpulkan. Nggak ada. Al-Quran nggak menjelaskan kenapa alasannya 4 bulan 10 hari. Dalam hadis nggak menjelaskan kenapa 4 bulan 10 hari. Nggak ada yang menjelaskannya. Yang penting ini kita sebagai hamba Allah harus mentaatinya. Kalau misalnya tidak hamil ya, suaminya meninggal, dia nggak bisa langsung nikah begitu saja. Dia harus menunggu 4 bulan 10 hari baru boleh menikah. Nah, dalilnya apa? Nah, makanya di sini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tapi dia tidak hamil, maka
Iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini dalilnya. Ya. Ditinggal mati suaminya, tapi dia tidak hamil posisinya, artinya dia janda ya. Maka Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. Seorang yang ditinggal mati suaminya, ya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Lihat. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri mereka, hendaklah mereka istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Ya, jelas ya. Ini dalil yang kedua. Bagi yang ditinggal suaminya, tapi dia tidak hamil. Ya. Jadi dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Jelas sekali ini Al-Quran menyebut seperti itu. Kalau sudah mencapai waktu itu, kemudian maka tidak ada dosa bagi kalian. Seperti itu ya. Fala junaha. Nah makanya. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Kalau kita sudah melakukan, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Ini maksudnya kalau sudah 4 bulan 10 hari seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka boleh wanita itu menerima lamaran. Boleh wanita itu berdandan, make up untuk mempercantik dirinya. Nah, sebelum 4 bulan 10 hari, maka itu dia masih menjalani masa iddah namanya. Jadi dia kapan boleh berdandan? Boleh mempercantik dirinya, boleh bermake up dan lain sebagainya setelah 4 bulan 10 hari, Bapak Ibu-ibu, ya. Tapi kalau sebelum sebelum itu nggak boleh. Nggak boleh karena dia masih menjalani masa iddah. Jadi istilahnya dia itu masih mengalami ihdad. Nah, ya. Ihdad itu apa? Ihdad itu artinya masa berkabung, ya. Hidad atau ihdad, masa berkabung. Ketika 4 bulan 10 hari dia masih mengalami masa iddah atau dia istilahnya masih menjalani masa berkabung, maka dia tidak boleh berdandan, tidak boleh mempercantik diri, nggak boleh memunculkan, menampilkan fitnah-fitnah. Kalau udah lebih, maka diizinkan. Ini masih banyak yang nggak kita, masih banyak yang banyak orang nggak tahu di masyarakat, ya. Masih banyak wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, sedang dia tidak hamil, dia langsung bisa berdandan, keluar enak semacam itu. Dia kira ditinggal mati 3 hari kemudian nikah lagi. Nggak boleh. Dia kira boleh. Nggak boleh. Salah itu. Dan nggak boleh itu. Nah, jadi ditinggal suami, udah seminggu, dia boleh berdandan. Nggak boleh. Ya, karena inilah kurang ilmu. Oleh karena itu, ini perlu disebarkan ilmu yang seperti ini ya. Karena 4 bulan 10 hari ini dia masih berkabung dan dia masih menjalani masa iddahnya. Ya, ini adalah batasan-batasan hududallah, syariat-syariat Allah. Lalu Abu Suja mengatakan yang kedua dan yang ketiga adalah wa ghairul mutawaffa anha, seorang wanita yang ditinggal suami tapi tidak dengan mati. Artinya apa? Ditinggal oleh suami dengan cerai. Kalau wanita itu hamil, ingkanat hamilan, dia dicerai oleh suaminya, fa'iddatuha, maka iddahnya berapa? Biwada'il hamli, sama ya dengan atas. Dia yang mati ditinggal oleh suaminya, dia yang tidak mati ditinggal oleh suaminya, kalau dia hamil, maka masa iddahnya adalah sama sampai melahirkan anaknya. Ya, sampai dia melahirkan anaknya. Ya, itu karena sebab bukan sebab karena kematian. Jadi iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Dalilnya sama dengan tadi ayat surat At-Tolak ayat yang keempat. Nah, istri hamil dan dicerai suaminya, iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Sama-sama yang tadi. Suaminya meninggal, ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia hamil, iddahnya sama. Wa ulatul ahmali
ajaluhunna ayyadana hamlahun. Wanita itu kalau ditinggal suaminya maka dengan cara cerai maka dia iddahnya sedangkan dia lagi melahirkan lagi hamil maka dia iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haid fa'iddatuha salasatu quru. Quru itu artinya athhar, 3 kali suci. Kalau wanita itu ditinggal oleh suaminya dengan cara dicerai atau dia dalam kondisi sedang tidak hamil dan dia masih menjalani masih masih berlaku masa haidnya, maka iddahnya wanita tersebut adalah 3 kali kuru. 3 kali kuru artinya 3 kali suci. Ya, jadi wanita itu tidak hamil, tapi dia masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali kuru. 3 kali kuru artinya dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci. Kenapa kok ada keterangan min zawatil haid? Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa di sini Abu Syuja mengatakan wa in kanat hailan, kalau dia tidak hamil posisinya dicerai oleh suaminya, tapi dia masih min zawatil haid. Kenapa masih ada keterangan zawatil haid? Apa sebabnya Imam Abu Syuja menulis zawatil haid? Dia masih orang yang menjalani masa haid. Maksudnya dia masih berlaku menstruasinya. Nah, kenapa? Karena nanti yang sudah menopause, nanti ada lagi keterangannya. Beda lagi masa iddahnya. Begitu, paham ya? Wanita yang masih haid, itu masa iddahnya berbeda, yaitu dengan 3 kali kuru. Wanita yang sudah tidak haid, artinya menopause, itu ada lagi masa iddahnya berbeda lagi. Jadi ini khusus bagi wanita yang masih haid. Min zawatil haid. Dan dia masih masa iddahnya menjalaninya harus 3 kali kuru. Maksudnya 3 kali kuru adalah wahyal athhar, 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Itu kuru itu tohrun, suci. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i maknanya. Makanya 3 kali suci dari haidnya. Ini dalilnya dalam surah Al-Quran ayat 228. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istri tidak hamil yang masih haid tadi ya, kemudian dicerai, maka masa iddahnya adalah 3 kali kuru, 3 kali suci. Surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Wanita yang dicerai wajib menahan diri mereka menunggu masa iddah selama 3 kali kuru. 3 kali kuru tadi maknanya 3 kali haid, 3 kali suci daripada haidnya. Ya. Dan tidak halal bagi mereka yang menyembunyikan dari apa yang diberikan oleh Allah pada rahimnya. Jika mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi jelas Bapak Ibu, ini lafaz dalam Al-Quran 3 kali kuru ketentuannya bagi wanita yang tidak hamil. Dicerai oleh suaminya. Wahyal athhar. Tadi dikatakan wahyal athhar. Dia kuru itu artinya athhar. 3 kali suci ya. Wahyal athhar. Nah, kemudian wa in kanat saghiratan, kalau seandainya wanita itu masih kecil, maksudnya apa masih kecil? Belum balik. Belum balik. Wanita dinikahi, kemudian dicerai. Bagaimana ininya? Bagaimana iddahnya? Au ayisah. Ayisah itu wanita yang sudah tidak haid lagi. Wanita yang dikatakan menopause. Berapa lama iddahnya? Fa'iddatuha salasatu ashhur. Iddahnya 2 manusia ini, wanita yang belum balik, kan zaman Nabi terjadi ya. Zaman dahulu wanita yang belum balik dinikahi seperti Sayyidah Aisyah, belum balik dinikahi oleh Rasulullah. Au Aisyah, atau wanita yang sudah tidak mengalami masa menstruasi atau masa haid, maka wanita tersebut, istri tersebut, iddahnya adalah 3 bulan. Nah, paham sampai sini? Nah, di sini nanti ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah itu
atau soghira itu belum dewasa, belum balik. Dan yang kedua Aisyah. Aisyah itu menopause, sudah tidak haid. Jadi kalau istrinya masih belum balik atau istrinya sudah menopause, fa'iddatuha satu ashur. Iddah mereka adalah 3 bulan. Ya, kalau orang sudah menopause kan nggak mungkin ditunggu haidnya, sehingga nggak mungkin datang 3 kali suci. Termasuk wanita yang masih belum haid, ya, itu kan nggak mungkin dia tunggu masa haidnya. Maka iddahnya adalah cukup menghitung 3 bulan saja bagi mereka berdua ini. Masa iddahnya ini menunjukkan bahwa masalah iddah itu, Bapak Ibu, semua yang tadi kita jelaskan adalah masalah tauqifi. Tidak bisa diganggu gugat. Allah ini yang mengatur langsung. Kan banyak yang bertanya, kenapa sih harus 3 kali suci? Nah, banyak kan kita dengar dari masyarakat, Ustaz, kenapa kita harus menunggu 3 kali suci? Nah, untuk ada orang jawabnya seperti ini, untuk memastikan bahwa bayi tidak ada di dalam rahim, bahwa tidak ada benih-benih dari bekas suami yang pertama, atau membersihkan rahim-rahimnya. Kan itu banyak yang bilang seperti itu ya, ya enggak? Banyak yang istilah-istilah yang tadi beredar di masyarakat, tersebar pengertiannya idah. Padahal tidak seperti itu. Ini terbantahkan, ini terhapus dengan dengan kalimat wa in kanat saghiratan. Nah, lihat saghiratan. Wanita yang belum balik, wanita yang masih kecil, dan wanita yang sudah menopause, tetap mereka ini menunggu 3 bulan. Nah, jadi terbantahkan tuh orang-orang yang mengatakan kalau habis dicerai harus 3 bulan. Lah lihat, ini yang saghirah, orang yang belum balik, nyatanya dia yuk 3 bulan menunggu masa iddahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu apa yang menjadi mau dipastikan? Ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan. Hikmahnya apa? Masa iddah itu hikmahnya apa, Bapak Ibu? Allah mengatur masa iddah mereka semua ini, di balik itu ada hikmah. Bisa jadi, bisa jadi siswa berubah pikiran. Ketika istri dicerai, istri sedang hamil, atau pas dicerai, nggak taunya dia lagi hamil, ya. Nah, pas dia hamil, ada masa iddah, dia rujuk lagi. Ini salah satu hikmahnya. Allah mengatur masa iddah mereka ini supaya suami bisa jadi mereka berubah pikiran, ya. Barangkali si suami bisa merujuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang untuk mengetahui bayi atau benih yang ada di dalam ini ada atau tidak, terbantahkan, terkalahkan dengan kalimat wa in kanat saghiratan. Ini wanita yang masih kecil belum balik, iddahnya tetap menjalani dia 3 bulan. Nah, seperti itu. Jadi terbantahkan pengetahuan-pengetahuan atau isu-isu yang di masyarakat bahwa wanita kalau dicerai 3 kali kurus, 3 kali suci. Enggak juga, ya. Jadi wanita yang belum haid, belum balik, iddahnya 3 bulan. Wanita yang tidak haid lagi atau dikatakan menopause menjalani masa iddahnya 3 bulan. Ukuran 3 bulan ini dikuatkan dalam Al-Quran. Surat At-Tolak tadi ayat 4 tadi ya. Nah, lihat. Nah, lihat surat At-Tolak mana itu. Nah, ini wanita belum balik dan wanita yang tidak haid lagi atau disebut menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Allah kan yang berkata kan, nah, ini dalil tauqif ini. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidun. Ya, wanita yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya 3 bulan. Dan wanita yang tidak haid pun sama 3 bulan. Wallahi lam yahid. Wanita yang tidak haid, ya, yang belum balik. Nah, itu artinya Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan mengatur masalah wanita-wanita tersebut, ya. Jadi ini jelas menunjukkan 2 macam wanita. Aisyah, wanita yang menopause, dan wanita saghirah yang tidak haid.
yakni saghirah, wanita yang belum balik. Jadi masa iddah itu sudah diterangkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Dalil-dalilnya, ketentuan-ketentuannya. Ketentuan 4 bulan 10 hari, Allah ya turun tangan yang menjelaskan. Ketentuan 3 kali suci, 3 kali kuru, Allah yang menurunkan, mengatur. Ketentuan 3 bulan, Allah yang mengatur. Ketentuan sampai melahirkan anak, Allah yang mengatur. Itu semua ayat Al-Quran langsung. Bukan hadis, belum hadisnya. Wah, Masya Allah, ini Allah langsung yang mengatur. Jadi jangan dikatakan semua 3 bulan. Enggak. Semua 3 kuru. Enggak. Nah, kemudian Abu Syuja mengatakan, bagian terakhir nih ya. Abu Syuja mengatakan dalam matanya, wal mutallaqatu, wanita yang ditalak, qabla dukhuli, sebelum digauli, biha la iddata 'alaiha, maka baginya tidak ada iddah bagi wanita tersebut kalau belum digauli. Dalilnya apa? Dalilnya Allah juga yang langsung yang mengatur, Bapak Ibu. Masya Allah ya. Allah. Wanita yang dicerai tapi belum digauli, belum dijimai, itu tidak ada iddahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Wanita, kamu menikahi wanita tersebut, kemudian kamu ceraikan, sebelum kamu mencampurinya, menggaulinya, maka tidak ada masa iddahnya. Ini aturan Allah ya. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ini, jadi wanita yang belum sempat digauli, udah akad nikah, sudah akad nikah, harus diterangkan nih. Ada wanita yang belum nikah, tapi digauli, itu zina namanya. Kali ini sudah akad nikah, tapi belum digauli, kemudian dicerai. Iddahnya apa? Enggak ada masa iddah. Ya, gitu. Kemudian dia satu hari ini akad nikah. Besok satu hari belum sempat disentuh, sudah dicerai misalnya. Maka dia nggak punya masa iddah. Dia boleh langsung menikah dengan laki-laki lain. Ya, wanita menikah, kemudian belum digauli, dicerai, dia tidak terkena masa iddah, la iddata 'alaiha. Ini nggak bedakan, nggak bisa dibedakan apakah dia wanita menopause ataupun dia belum haid, belum dewasa. Yang jelas dia belum digauli. Nah, itu ayat Al-Qur'annya tadi surat Al-Ahzab ayat 49 ini, ya. Surat Al-Ahzab ayat 49. Dia maupun menopause, dia maupun anak kecil, tapi dia sebelum digauli, dia tidak ada masa iddah kalau dia sudah dinikahi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah, fama lakum 'alaihinna min iddah, bagi mereka tidak ada iddah. Ya, jelas sekali ya, Masya Allah. Ini adalah salah satu firman Allah yang menjelaskan fama 'alaihinna min iddah, harus istilahnya tidak ada masa iddah. Ini pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah menikahi seorang wanita, Bapak Ibu. Wanita pernah menikahi seorang wanita. Kemudian Rasulullah ketika ingin mendekatinya, tiba-tiba Rasulullah melihat ada aib, ada cacat di perut wanita istrinya Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk pulang ke keluarganya, pulang ke keluarga kamu. Nah, artinya apa? Beliau mencerai sebelum menyentuhnya. Nah, maka tidak ada iddah baginya. Seperti itu ya. Nah, ini wanita seperti ini nggak ada masa iddahnya. Kalau belum digauli, dia boleh langsung menikah lagi dengan lelaki lain tanpa harus menunggu masa tertentu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penjelasan tentang berbagai macam masa iddah yang tadi conclusion-nya adalah
Saya tidak bahas yang ini ya, yang yang budak ya, karena kita sudah tidak ada zaman sekarang tidak ada budak. Macam-macam masa idah bagi istri yang dicerai suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan melahirkan anaknya, ataupun istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai lahir anaknya, ya. Seperti itu. Tadi sudah jelaskan. Dia ditinggal mati atau dia dicerai, kalau lagi hamil, masa idahnya adalah sampai melahirkan anak. Itu paham. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya, jika tidak hamil, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Allah langsung tadi menjelaskan dalam surat. Ya. Bagi istri yang datang bulan masih lancar, masih menstruasi, masa idahnya 3 kali suci, 3 kali kuro. Nah ini masih punya lancar haidnya. Coba bagi istri yang janda yang sudah tidak datang bulan, menopause, masa idahnya 3 bulan. Sama dengan wanita yang belum balik. Ya. Terus bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Itu keterangan daripada kajian pagi hari ini tentang masa iddah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan wanita-wanita yang menjalani masa iddah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuki tazkiyah tentang keutamaan orang-orang yang mengamalkan istighfar. Istighfar itu kalimat yang berbunyi astagfirullahal azim. Aku memohon ampun kepadamu, wahai Allah yang maha agung. Ya, ternyata mempunyai suatu the miracle, mukjizat atau dinamakannya min ajaibil istighfar, keutamaan-keutamaan yang sangat ajaib, yang sangat istimewa bagi orang yang mengalami atau mengamalkan zikir istighfar. Di sini ada sebuah kisah yang saya ambil daripada kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi punya kitab besar sekali. Saya punya, alhamdulillah, saya kirim di Indonesia waktu saya dulu di Syria. Luas dan berapa jilid itu? Ada 20 lebih. Imam Hasan Al-Basri ini, kita kembali menceritakan Imam Hasan Al-Basri ya. Seorang ulama, dikatakan beliau ini adalah tabi'in atau disebut dengan sayyidut tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Tabi'in itu apa sih? Tabi'in itu hidup setelah sahabat. Fatrah Nabawiyah. Zaman Nabi, sahabat-sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Itu dinamakan sahabat. Kalau tabi'in, dia berjumpa sahabat. Tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Itu namanya tabi'in. Imam Hasan Al-Basri, ini termasuk adalah tabi'in. Beliau sampai dikatakan sayyidut tabi'in. Pemimpinnya para tabi'in. Pengikut. Ya. Beliau wafat di tahun 110 Hijriah. Nah, beliau ini mempunyai murid. Mempunyai murid. Yang mana Hasan Al-Basri ketika beliau di dalam majlis pengajian beliau di kota Basrah, beliau diwafatkan di Basrah ya, dikuburkan di Basrah di Irak, Baghdad. Dalam pengajiannya ada 3 orang yang bertanya kepada beliau. Beliau mengadu, para penanya, para jamaah ini tiba-tiba bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dicurhati oleh 3 jamaahnya. Wahai Imam, saya ini sudah lama sekali nikah dengan istri saya. Tapi saya tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak atau keturunan. Apa resep tips cara supaya saya dikaruniai oleh Allah anak? Imam Hasan Al-Basri menasihati murid tersebut yang pertama, wahai muridku, bacalah banyak-banyak istighfirillah. Ya, lihat. Istighfirillah. Banyak-banyak baca istighfar ente itu. Istighfirillah. Minta ampun sama Allah. Banyakin baca istighfar. Seperti itu. Yang kedua,
Datang lagi jamaah bertanya dan mengadu kepada imam. Wahai imam Hasan al-Basri, saya ini seorang bisnismen. Seorang bisnismen, tapi niaga saya selalu bankrupt, bangkrut, rugi, tidak pernah berjaya. Apa solusinya, jalan keluarnya, wahai imam? Apa tips dan amalan yang supaya saya bisa berjaya, tidak rugi, dan saya dapat untung banyak? Imam Hasan al-Basri menjawab, Istaghfirillah. Banyakin baca istighfar. Nah, itu ya. Data yang ketiga, jamaah muridnya. Wahai imam, saya ini seorang petani. Punya tanaman, kebun, ladang yang sangat luas. Mata jauh memandang. Tapi nggak pernah subur. Dilanda kekeringan. Paceklik kering. Kering, ronta meranta. Supaya tanaman saya subur, menghasilkan buah-buahan. Bagaimana imam? Tips dan resep amalannya supaya saya ini dikeluarkan dari azmah, rasa susah saya, rasa kemalangan saya, rasa sempit saya dalam pertanian ini. Imam Hasan al-Basri menasihati, istighfirillah, banyakin baca istighfar. Nah, ya, tiga-tiganya belum keluar dari majelisnya Imam Hasan al-Basri, mereka komplain, marah, kecewa. Hai Imam, kami ini bertiga mengadu permasalahan kami masing-masing. Kenapa engkau jawab istighfar, istighfar, istighfar? Emang gak ada amalan yang lain apa? Apa gitu, kata kata para penanya. Imam Hasan al-Basri menjawab, hai kamu sekalian, wahai murid-muridku, tidakkah kamu percaya akan firman Allah Subhanahu wa taala? Kamu masih meragukankah akan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Masya Allah. Imam Hasan al-Basri membaca surat An-Nur ayat 10 sampai 12. Kamu masih ragu dengan firman Allah, wahai murid-muridku? Tengok, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Pengampun. Dengan istighfar kamu itu, maka Allah akan memberi hadiah dari langit berupa air hujan yang berkah, membanjiri, memberkahi. Masya Allah, sayyiban nafi'an bagimu, wahai kamu yang mengeluh tentang pertanian atau tentang kebunmu, ladangmu. Kalau kamu istighfar, kau akan diberikan oleh Allah amwal, harta yang dilapangkan oleh Allah, diberkahi, dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta, Allah juga akan berikan kamu anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan memberikan kepadamu surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Jannat itu kebun ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, istighfar. Istighfar. Ini adalah salah satu pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita semua di saat orang-orang yang mempunyai kesulitan, di saat orang mempunyai problem, di saat orang punya kegundahan, di saat ada orang yang mempunyai kemalangan hidup, nggak punya anak, bisnis kacau, rugi, ditipu, dan lain sebagainya, bahkan punya utang, istighfar. Ilja ilallah. Kembali kepada Allah. Tadarru ilallah. Ketuk pintu Allah.
bersimpuh kepada Allah, bersujud dengan hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan apa yang dinasihati oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya. Maka di sini juga ada kisah Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal tahu Bapak Ibu? Ahmad bin Hambal ini tabi'in. Wafat 241. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah seorang tokoh mazhab. Tahu kan mazhab Hambali? Sudah familiar. Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, murid kesayangannya. Punya kisah tentang istighfar. Bagaimana beliau berjumpa dengan penjual roti. Kisah ini Bapak Ibu ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala yang saya tadi jelaskan, kitab yang panjang itu ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini suatu ketika, beliau ini kan saya katakan ahli hadis ya. Imam Ahmad bin Hambal punya kitab namanya Al-Musnad. Al-Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Panjang. Berjilid-jilid karyanya. Masya Allah. Ahli hadis beliau. Hafal 1 juta hadis. Ya. Matannya, rawinya, hafal beliau. Ya. Kisah beliau ini dalam mencari perantau, mencari ilmu hadis, ditulis, diabadikan oleh beliau. Ya. Sampai beliau ini ketika itu dalam posisi sudah tua renta, sudah sepuh, sudah syekh, sudah syekhun kabir, sudah tua, sepuh lah ya. Tiba-tiba beliau ini di tengah perjalanan letih atau capek atau ingin istirahat, mencari tempat untuk istirahat sejenak, istirahat sebentar. Di mana? Di sebuah masjid. Nah, arodal mabit ingin beristirahat, menginap di sebuah salah satu masjid, ingin beristirahat. Lakin harisal masjid mana'ahu min dzalik. Tapi marbot masjid, penjaga masjid yang mengurusi masjid mana'ahu, melarang dia. Nah, sedih kan? Garang ini. Si marbotnya ini tukang kalau di Indonesia namanya marbot ya. Tukang masjid atau pembersih masjid atau penanggung jawab masjid lah ya. Ya, tukang-tukang bersih masjid itu. Dia melarang, nggak boleh, sana pergi. Masjid bukan tempat untuk tidur, bukan tempat istirahat, sana. Masjid tempat ibadah. Ketika sampai di masjid, tiba-tiba diusir. Not allowed, nggak boleh rehat. Masya Allah, sedih nggak itu Imam? Dia perjalanan mencari hadis, dilarang pula, ya kan? Sedih, Masya Allah. Jadi ketika beliau keluar, ketika sudah diusir, Imam Ahmad tiba-tiba tengok. Ada seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah penjual roti. Penjual roti. Khobbaz. Nah, dalam bahasa Arab namanya khobbaz. Khobbaz ini artinya tukang roti. Penjual roti. Khubzun itu kan roti. Tapi khobbaz itu tukang roti. Ya. Imam Ahmad ketika diusir oleh marbot, dia jumpa tukang roti. Tiba-tiba tukang roti itu melihat Imam Ahmad seperti orang susah. Tukang roti ini orang tua. Kayaknya ini orang butuh pertolongan. Maksudnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kayaknya butuh pertolongan. Nah, dulu Bapak Ibu, ulama-ulama itu terkenal, tapi tidak terkenal wajahnya. Karena belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada TikTok. Ya enggak? Zaman dulu kan hanya kenal Imam Ahmad, tapi wajahnya belum kenal. Nah, tahu nggak? Ini si marbot, ini tukang roti ini tiba-tiba dia menyapa Imam Ahmad, tapi belum diketahui kalau dia itu Imam Ahmad. Wahai orang tua, kamu terlihat seperti orang susah, butuh pertolongan. Bolehkah aku menolongmu? Tanya seorang penjual roti tersebut. Ya, Imam Ahmad langsung menyembunyikan dirinya itu siapa. Dia dengan senang hati, terima kasih banyak. Kalau begitu saya ingin istirahat, tapi masjid ini melarang saya untuk saya istirahat di dalamnya. Kemudian tukang roti ini si Khobaz, dia membawa Imam Ahmad ke dalam rumahnya, pulang ke rumahnya untuk bermalam. Singkat cerita Bapak Ibu,
Imam Ahmad diam-diam memperhatikan tukang roti itu. Dia dari perjalanan sampai masuk rumah, sampai mengaduk adonan-adonan, bibirnya basah, mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, membuat adonan rotinya, dia selalu ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Nah, Imam Ahmad ini perhatikan terus. Bapak tua ini, tukang roti ini mulutnya selalu bergerak-gerak. Bibirnya selalu basah membaca zikir astagfirullahaladzim. Imam Ahmad sambil dia memperhatikan, dia ingin berani diri untuk bertanya. Tahu kan Imam Ahmad itu ahli hadis, saya katakan tadi. Dia tahu bahwa orang-orang yang mengamalkan istighfar itu pasti Allah sudah pasti dikasih karunia yang begitu besar. Nah, Imam Ahmad ingin berani menanyakan kepada tukang roti tersebut. Imam Ahmad bertanya, wahai bapak tua, wahai tuan, saya dari awal masuk rumahmu sampai memperhatikanmu mengaduk-aduk, membuat adonan untuk buat roti. Bibirmu selalu bergerak, tidak berhenti basah, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bolehkah saya bertanya? Kata Imam Ahmad. Boleh, silahkan, tafadhol, tuan. Jawab seorang khobaz. Wahai tuan, tukang roti, karunia apa saja yang Allah sudah berikan kepada engkau, wahai bapak? Kata Imam Ahmad bertanya kepada tuan roti itu ya. Bapak tukang roti itu menjawab, wahai tuan, kepada Imam Ahmad, saya ini seorang penjual roti, keliling membawa roti. Setiap perjalanan saya selalu mengucapkan istighfar. Selama hidup saya ini, saya jalani, saya nikmati takdir Allah. Bibir saya selalu istighfar, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa yang saya butuhkan, Allah langsung bagi kepada saya. Apa yang saya inginkan, Allah langsung beri kepada saya. Apa yang saya minta, Allah langsung kabulkan kepada saya. Cuma satu saja. Hanya satu saja. Satu saja yang Allah belum kabulkan permintaan saya. Imam Ahmad bertanya, bolehkah aku tahu apa pertanyaan permintaan hajat kamu yang selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Tuhan, saya itu di dalam berdoa, saya selalu menitipkan doa kepada Allah. Wahai Allah, pertemukan aku dengan seorang imam yang doanya mustajab, yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ahmad bin Hambal ketika mendengar doa si tukang roti yang belum dijabah oleh Allah, tiba-tiba Ahmad Imam bin Hambal memeluk tukang roti tersebut erat. Wahai tukang roti, wahai bapak tua tukang roti, yang mengusir saya dari masjid itu ternyata bukan tukang masjid atau marbot masjid atau penjaga masjid, tapi dia adalah malaikat Allah yang mengusir aku untuk berjumpa denganmu. Akulah Ahmad bin Hambal. Allah. Akulah Ahmad bin Hambal. Maka dari itu, tukang roti mengeluarkan air mata sedih, menangis, dan langsung minta doa. Karena doanya Ahmad bin Hambal mustajab, Bapak Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah salah satu kehebatan istighfar. Yang Rasulullah SAW bersabda, Man lazamal istighfar. Man lazamal istighfar. Kata Rasulullah ini hadisnya. Man lazamal istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang mendawamkan, mengkontinyukan, melazimkan, menjadikan wirid istighfar dalam kesehariannya, ja'alallahu lahu min kulli hammin, maka Allah akan menjadikan kesedihannya, kegundahannya, kepenatannya, masalahnya, faraja, dibuat bahagia sama Allah. Dibuat bahagia sama Allah. Min kulli hammin faraja. Itu pertama. Dominnya Rasulullah ya. Janjinya Rasulullah SAW. Wa min kulli dhiqin makhraja.
setiap masalah, setiap kesempitannya, setiap kemalangannya, setiap kesusahannya, makhroja. Allah beri dia, Allah bagi dia makhroja, solution, jalan keluar. Makhroja, jalan keluar. Masya Allah. Janji Rasulullah. Yang terakhir kata Rasulullah, jaminannya apa? Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan oleh Allah rizki yang tidak disangka-sangka. Itu ya. Jadi Rasulullah SAW menasihati kita semua. Lazimin istighfar. Nabi itu SAW yang dijamin oleh Allah surga. Tidak punya salah. Tidak punya dosa. Istighfarnya 100 kali Bapak Ibu. Kita yang belum dijamin surga. Ya Rob, malas-malasan istighfar. Malas-malasan ingat Allah. Pengennya minta nikmat Allah. Pengennya minta rizki dari Allah. Pengennya minta kekayaan dari Allah. Pengennya minta diberikan solusi setiap masalah. Pengennya minta diberikan kemewahan, rumah yang mewah besar, kereta yang bagus. Tapi tidak pernah istighfar akan dosa-dosa kita. Maka dari itu kita ayo. Dari kisah dua ini, baik-baik sama Allah. Minta sama Allah. Sampai Imam Hasan Al-Basri ya, saya pernah baca hadisnya itu. Banyak-banyak istighfar itu di depan batu, di perjalanan, di depan rumput, di pohon-pohonan. Karena mereka-mereka ini akan memberikan istighfar kepadamu juga. Memohon ampun kepadamu juga. Dan juga Bapak Ibu nih dapat nih, tuan-tuan nih jamaah pada hadir di majelis ini, tahu ilmu, dapat ilmu pengetahuan, dapat ilmu yang bermanfaat, dibagi kepada suami, dibagi, ditransfer, di-share kepada anak-anak, dikasih kepada istri, atau kepada kawan-kawan, atau teman-teman. Apa kata Allah Subhanahu apa kata Rasulullah? Innal muallimal khair la yastaghfirunallah. Allah akan menyuruh kepada para penduduk langit, menyuruh kepada penduduk bumi, Allah menyuruh kepada hatta hitani fil bahar, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ikan paus dan seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, meminta ampun kepada orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Li mualliminal khair, kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, Bapak Ibu ya, ini hadis Rasulullah SAW. Jaminan orang yang mengajak kebaikan. Jaminan orang yang mengajarkan ilmu. Jaminan kepada orang-orang yang memberi hidayah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi jangan pelit. Hakikat belajar itu mengajar. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz. Ceramah itu bukan tugasnya ustadz. Tazkirah atau tausiah atau pemberi nasihat mau'izah hasanah itu bukan tugasnya ustadz. Atau penceramah atau mubalik atau da'i. Bukan. Firman Allah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u kepada kita semua. Allah menghitabi, Allah berbicara kepada kita semua untuk menyampaikan dakwah. Artinya apa? Bukan tugasnya ustadz. Ya, ente kira ceramah, nasihat, tazkirah, pengetahuan agama itu yang nyebarin ustadz. Bukan. Ente dapat ilmu, sebarkan itu, ente dakwah. Menjadi khalifatullah, menjadi muallimin al-khair. Sampai Allah meminta penduduk langit, penduduk bumi, hatta hitani fil bahar, sampai ikan-ikan yang ada di lautan meminta ampun untukmu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Maka dari itu kita sama-sama ayo Bapak Ibu sekalian, banyak-banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Kenapa kita terhijab daripada manisnya menyebut nama Allah, banyaknya dosa? Kenapa kita tidak menangis disebut nama Rasulullah SAW? Kita banyak dosa. Kenapa kita, ini gak jelas ya? Kok saya kopinya nggak jelas ya? Tidak, nggak saya terangin lah. Ini istighfar amanul ilahi linnas. Istighfar adalah jaminan keamanan bagi hamba-hambanya. Saya nggak jelas nih di sini nih. Saya ambil dari Pinterest padahal. Ya wes nggak usah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak merasakan kebiasaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita dosa banyak.
Kenapa kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW? Walau kana fil manami marrah. Walaupun dalam tidur kita selama hidup kita ini nggak pernah jumpa sama Rasulullah. Dosa yang menghalangi kita. Kenapa kita tidak tergetar ketika nama Rasulullah disebut atau kita didatangi oleh Rasulullah? Karena dosa. Kenapa kita tidak pernah ditolong oleh Allah langsung ketika kita minta pertolongan? Dosa yang masih menghijab kita ini. Ya, yang masih menghalangi kita ini adalah dosa. Maka dari itu di sini saya tulis summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian semuanya Bapak Ibu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban akan nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. A'zamun ni'mah. Syu'a'zamun ni'mah. Apa nikmat terbesar yang kita ketahui? Allah istafak. Allah memilihmu. Ijtabak min bainil khalqi, daripada seluruh manusia. Berapa miliar jumlah umat Islam? Tapi Allah Subhanahu wa taala memilihmu dan mencintaimu. Berapa miliar manusia yang sujud sama Allah? Terhitung. Berapa manusia yang masih sempat ruku kepada Allah? Terhitung. Apa yang diinginkan Allah untuk dia? Dan di antara miliaran manusia seorang muslim ini, berapa banyak mereka yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Annal ummah ikhtalafat saqatat wa da'ufat. Umat sekarang ini telah jatuh, telah mundur, telah down, telah kehilangan jati dirinya. Annal ummah wajahat a'da'aha minasyarqi wal gharb. Umat Islam sekarang ini menghadapi musuh-musuhnya dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, perang ideologi, perang culture, perang kebudayaan, perang peradaban, sampai ada sebuah kitab yang bertajuk yang ditulis oleh Samuel Huntington. Sudamul Hadharah. Peradaban diadu. Peradaban Islam dengan peradaban Barat diadu. Itu lihat. Kita sekarang merasakan nih bagaimana nanti anak-anak kita. Kam faqada hadhil ummah. Berapa banyak manusia kehilangan diombang-ambing seperti ombak atau seperti buah. Zubad. Fa'amma zubadu. Ya. Fayazhabu jufa. Enggak bernilai. Zubad itu bukan buih ya, tapi sampah-sampah yang di lautan itu nggak bernilai kan. Ammal ummah faqadat ta'zim sya'air Allah. Umat ini kehilangan jati dirinya karena dia meninggalkan syiar-syiar Islam. Majelis taklim sudah banyak orang nggak suka. Nuntut ilmu sudah orang meremehkan karena nggak butuh dia dengan ilmu. Ya kan, naudzubillah ya, naudzubillah. Maka perhatikan, renungkan apa yang diinginkan Nabi pada kita. Apa yang diinginkan Allah pada kita. Mada aradallahu bika. Mada aradan nabi bika. Apa yang Allah inginkan pada kita. Apa yang Rasulullah inginkan pada kita. Walau annahum ijja'uka fastaghfar. Maka dari itu kita lihat. Sampai Rasulullah itu diperlihatkan amalan-amalan umatnya. Nabi kalau melihat kita lagi amal baik seperti sekarang. Nabi bersenyum. Mengenal. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan nama-nama kita dan dikatakan zukiro, disebut nama-nama kita di hadapan para makhluk-makhluk yang mulianya. Al-Imam Az-Zuhri min kibari ruwatul hadis asy-syarif. Ini terakhir ya. Imam Zuhri adalah salah satu seorang tokoh perawi hadis yang begitu besar. Ini dia menyampaikan hadis tentang Umar bin Abdul Aziz daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arba'ina hadisan. Beliau menerangkan atau menyampaikan hadis 40 hadis. Fi majlisin wahid, dalam satu pengajian, dalam satu masa. Haitsu zukira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qama waqifan. Ketika menyebutkan nama Rasulullah SAW di dalam majlis tersebut, apa yang dikatakan Zuhri tentang Umar bin Abdul Aziz? Qama waqifan. Beliau berdiri. Subhanallah. Kalau kita maulid namanya mahalul qiyam ya.
Lihat, ini hadis. Imam Az-Zuhri menulis tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, langsung beliau berdiri. Subhanallah. Itu namanya ta'zim. Ta'zim. Kita sudahkah seperti itu? Disebut nama Nabi Muhammad, bergoncang hati kita. Atau meneteskan air mata kita penuh sedih. Jangan-jangan saya belum bisa jumpa Nabi Muhammad di dunia. Bahkan nanti di akhirat. Harus punya perasaan kalau seperti itu kita takut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang dengan dekatnya Maulid Nabi, insya Allah beberapa hari kemudian, ayo kita tingkatkan lagi kecintaan kepada Nabi Muhammad. One day one hadis, satu hari satu hadis, dibuka untuk dalam rumah saja dulu, ya. Biasakan anak-anak kita mendengar nama Nabi Muhammad. Ceritakan kisah-kisah bagaimana Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad, arifku kepada hewan atas Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya menjasad, membumikan dalam rumah kita. Dan dalam dunia ini insya Allah terjaga tetap Nabi Muhammad SAW. Semuanya cahayanya sampai terpancar ke dalam kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup ya. Kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, kita tutup dengan renungan. Munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan masing-masing hajatnya kepada Allah di dalam majelis ini. Kita doakan juga ada saudari kita yang bernama Kak Lia Anwar. Ya, beliau sedang menjalani sakit yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan daripada sakitnya. Dan juga sahabat-sahabat kita yang lain, ada daripada saudarinya Kak Cinta yang sakit, yang begitu parah, ya kan? Dan mohon doa juga buat istri saya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Melihat, yang Maha Menatap, yang Maha Menyaksikan, yang Maha Memberi, yang Maha Pemberi hidayah, yang Maha Membimbing, yang Maha Pembuka, yang Maha Penutup. Ya wasi'al maghfirah, wahai duhai Engkau yang Maha luas ampunannya. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Sayangi mereka semuanya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami. Sebagaimana mereka mencari halal rizkimu ya Allah. Sebagaimana mereka berpeluh keringat siang malam untuk memberikan kami sebuah ilmu pengetahuan dan menjadikan kami anak yang sukses dan soleh. Balas mereka dengan surgamu ya Allah. Balas kebaikan mereka dengan surga firdausmu ya Allah. Allahumma salli afdala salawatik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalus salat wa atammu taslim. Sampaikan rindu kami, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama aman nabih. Bagaimana ya Allah kami beriman kepada beliau. Walam narah. Dan kami belum menatapnya, belum memandangnya, belum melihatnya. Fala tahribna fil jannati ru'yatah. Jangan engkau haramkan mata kami untuk memandangnya nanti di surga ya Allah. Berikan kenikmatan kami memandang wajahmu ya Allah. Berikan kami kenikmatan untuk memandang wajah Rasulmu ya Allah. Dan menemani Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami memohon keimanan tidak disertai dengan kemurtadan. Kami memohon kepadamu kenikmatan yang tidak terputus. Kami memohon permata hati yang begitu soleh dan solehat. Dan jadikan anak-anak kami sebagai qurratu a'yun li Rasulillah. Sebagai permata hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ballighna ya Rabb, sampaikan kami agar dapat berziarah ya Rabbi. Basuh kami dengan basuhan magfirahmu ya Allah. Begitu besar dosa-dosa kami, akan tetapi keluasan ampunanmu begitu sangat luas. Allahumma magfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, rahmatmu begitu
begitu kami harapkan daripada amal-amal kami. Amal kami masih rendah, amal kami masih hina, amal kami masih kecil, amal kami masih sedikit. Tetapi rahmat-Mu ya Allah bercucuran setiap hari, setiap detik. Engkau menyayangi kami, sedangkan kami bermaksiat. Engkau memberi nikmat kepada kami selalu melakukan dosa-dosa baru. Ighfir lana ya Rabb. Sitrukal jamil. Usturna fauqal ard. Tutupi aib-aib kami di atas bumi ini ya Allah. Wasturna tahtal ard. Tutupi aib-aib kami ya Allah ketika kami sudah berada di dalam liang lahat kubur. Usturna yaumal ardi alaik. Ya Allah, tutupi aib-aib dan dosa-dosa kami di saat amalan-amalan dosa-dosa kami diperlihatkan di hadapan jutaan miliaran manusia di padang mahsyar. Wala tafdahna. Jangan buka aib kami ya Allah. Jangan buka dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatuka ya Rahman. Irhamna ya Rahim. Ighfir lana ya Ghaffar. Tub alaina ya Tawwab. Tub alaina taubatan nasuha. La nankusuha abada. وألزمنا اللهم سبيل الاستقامة لا نزيد عنها أبدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا مغفرة عامة وشاملة اللهم هب لنا من أزواجنا karuniakan istri kami, suami kami, wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami sampai hari kiamat. Qurrata a'yun sebagaimana mereka ini adalah permata kami ya Allah. Waj'alhu lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaik. Allahumma shfi mardana ya Allah. Ya Allah sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Allah mamsahhuma. Allah mamsahhum biyaminika syafi'ah. Basuh dengan tanganmu. Ya Allah, angkat daripada penyakit-penyakitnya. Allahumma ja'al ya Allah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma ya Rabb bismillahil azim. Rabbil arshil azim. Ayyashfiyahum. Bismillahil azim. Rabbil arshil azim. Ayyashfiyahum. Bismillahil azim. Rabbil arshil azim. Ayyashfiyahum. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa. اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله وافي ربنا يا شافي الأمراض اشفي لهم يا رب برحمتك من عندك أرنا عجائب قدرتك يا الله sembuhkan mereka tunjukkan kekuasaanmu dan kekuatanmu ya Allah dan kelembutanmu ya Allah. Ultuf bina wal muslimina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya rabbal alamin. Ada titipan doa buat Kak Aisyah Ismail, hari lahir saya hari ini 18 September. Allahumma barik fi umriha waj'alha ya Allah min ibadika salihan. Jadikan beliau adalah orang yang salehah di matamu ya Allah dan di mata keluarganya ya Allah dan ahlinya dan anak-anaknya insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya majelis ini dengan baca untayan majelis doa penutup dari Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa zakar
ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap kokohkan iman kita, keistiqomahan kita dan diberikan kemanisan dalam menjalani ibadah-ibadah ini. Astaudiukumullah, saya titipkan Bapak Ibu semua di hadapan Allah. Alladzi la tadhi'u indahul wada'i, yang mana Allah jika dititipi tidak pernah menyiakan titipannya. Bahagia keluarga dan semuanya. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.